Kita baca dan lihat bersama-sama di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 42 ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Namun mereka suatu bangsa yang dijara dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan. Menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata kembalikanlah. Puji Tuhan. Melalui ayat ini adalah sudah jadi sejarah yang terjadi kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Di mana akibat pelanggaran dan dosa-dosa bangsa ini dan syaratnya akan kesalahan-kesalahan mereka. Dan kesalahan mereka itu diulang-ulang sehingga Alkitab berkata, bangsa ini adalah bangsa yang berdosa. Generasi yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan murka dan tangan Tuhan pun memukul generasi ini melalui kerajaan Babel. Sebenarnya kerajaan Babel ini kerajaan yang kecil dan tidak diperhitungkan untuk menjajah atau untuk menawan bangsa Israel. Tetapi jika tangan Tuhan sudah teracung untuk memukul, maka Tuhan pun mampu izinkan siapa saja untuk menegur mereka dan memukul mereka supaya sebagai umat pilihan Allah. Yang tadinya syarat akan dosa dan kesalahan-kesalahan dapat berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Dan oleh seizin Tuhan, apa yang dialami oleh bangsa Israel dan generasi-generasinya saat mereka sudah melakukan kesalahan besar di mata Tuhan. Kita lihat kembali pada ayat pokok kita. Alkitab berkata, bangsa yang dijarah dan dirampok. Ini telah diperlakukan dengan tidak manusiawi. Terjebak dalam geronggang-geronggang. Atau terjebak dalam lubang-lubang penyekatan dan disembunyikan di dalam rumah-rumah penjara. Ini sepertinya Tuhan mereka terlalu jahat. Sebab mereka alami penderitaan yang begitu berat sekali. Dan Alkitab berkata, dalam keadaan yang sangat menderita, tidak ada yang dapat melepaskan mereka. Telah menjadi rampasan. Dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Hidup yang terjepit, hidup yang terhimpit, tetapi tidak ada yang berkata, kembalikanlah Tuhan. Kembalikanlah seperti dulu. Keadaan kita sekarang, khususnya generasi-generasi yang ada saat ini. Saya ingin katakan, mungkin engkau tidak dijarah atau dirampok seperti generasi bangsa Israel. Tetapi ada berapa banyak kesetiaanmu kepada Tuhan sudah dijarah dan dirampok habis-habisan. Dan kita tidak berkata, kembalikanlah hubungan persekutuan dengan Tuhan. Berapa banyak generasi muda, keluarga muda, bahkan untuk khususnya suami istri, kepercayaan antara suami dan istri sudah dijarah dan sudah dirampok. Sampai rumah tangga mulai cekcok. Dulu cocok. Bahkan berapa banyak bisnis, usaha, karir yang sudah naik dan diberkati secara luar biasa. Tapi saat kita mulai berubah setia, saat kita mulai menaruh kesalahan-kesalahan, semua yang didapat dengan berkat kelimpahan mulai turun, bukan naik. Seperti telah dijarah dan dirampok habis-habisan. Dan jika kita lihat situasi sekarang ini, di mana corona merajalela dan bukan sedikit yang terdampak dengan COVID-19 ini.
Kemudian keadaan kita seperti ada dalam rumah-rumah penjara. Hidup tidak bebas lagi. Menderita, terhimpit. Apakah kita sudah berdoa dan berkata kepada Tuhan, kembalikanlah seperti 2 tahun kemarin, 3 tahun kemarin? Ataukah masih seperti generasi bangsa Israel? Tidak ada yang berkata kembalikanlah. Padahal hidup mereka sudah sangat menderita dan terpuruk. Sangat terhimpit dan habis-habisan. Untuk itu, mari siapa yang mendengar renungan ini, bangun doamu, bangun imanmu. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Temuilah melalui renungan-renungan firman Allah. Dan carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Puji Tuhan, demikianlah firman Allah.